Jalan. Bentar mau refreshing dulu. Bisa dibuka ya? Salah. Sulap. Bukan, tenang. Dua ya. Suaranya satu, tapi suara dua. Oh iya. Work hard tapi play harder guys. Work hard, play hard nih ya. Have fun ya, have fun dan passionate is very important. Oke. Hai, selamat datang semuanya di tayangan perdana seri podcast Radio Sanur alias Rasa Menemanimu Senantiasa. Oke. Tepuk tangan. Saya Darren di sini bersama Chloe. Dan hari ini kita akan kedatangan narasumber yang menarik banget nih teman-teman. Kira-kira penasaran gak nih Darren? Siapa ya narasumber yang menarik siapa banget ya? ini? Dengar-dengar ini salah satu orang terkuat di Sanur nih, Klo. Waduh, paling kuat. Iya. Kira-kira kalau paling kuat siapa tuh? Penasaran banget? Mending langsung kita tanya aja kali ya. Boleh, langsung aja kita undang ya. Iya. Narasumber kita pada hari ini ada Natia dan Faro. Halo. Ya mungkin boleh diperkenalkan dulu dari Natia dan Faro. Kira-kira kalian siapa sih nih? Siapa sih, terus Kuat ini. kesibukannya apa sih ya, segala macam lah yang gitu-gitu lah. Taruh dulu gak sih? Boleh. Boleh deh. Dari yang paling kuat ya, dari yang paling kuat ya. Boleh. Dari yang paling kuat. Ya itu mah kuat mah embel-embel aja lah udah ya. Tapi saya mah sebenarnya murid biasa. Makan nasi. Merendah untuk meroket. Ilmu padi. Ilmu padi bos. Jadi halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan nama saya Faro. Saya dari kelas 12C gitu. Sekolah di Sanur BSD gitu ya. Oke. Kesibukannya. Kesibukan biasanya sih dari jam 7 sampai jam 12 itu ada banyak meeting ya. Jadi kesibukan tentu aja jadi pelajar ya. Jadi pelajar di Santa Ursula BSD. Setelah jam 2 biasanya rapat gitu ya. Rapat OSIS ya. Banyak ya rapatnya. Gitu. Jadi gimana selanjutnya? Natia nih, Iya boleh. Silakan lanjut. Halo semuanya. Halo. Natia Hinjani Saka, tadi biasa dipanggil Natia. Sekarang kelas 12F di SMA Santa Ursula BSD. Kesibukan belajar sih, karena tetap sebagai pelajar itu tetap belajar. Terus mungkin setelah pulang sekolah juga sama kayak Faro juga banyak rapat. Banyak sih, tapi ada lah kadang-kadang. Mostly rapat BPSIS karena aku bagian dari BPSIS 2024. Oke. Ini kayak menarik banget sih narasumber kita kali ini ya. Mendingan daripada lama-lama lagi langsung kita mulai ke podcastnya kali. Iya, kita mulai ke sesi pertama ya. Bentar, tapi sebelum kita mulai, ini agak beda nih podcast kita kali ini. Kenapa tuh? Karena kita bukan nanya, Iya. tapi ada gamenya. Ada game ya, Boleh guys. dijelasin? Boleh. Penasaran nggak nih game siapa? Jadi kita nih berbeda dari podcast-podcast yang lain ya. Di sini kita udah menyiapkan kartu, bisa lihat di sini ada kartu. Sulap. Bukan, tenang. Ini ada kartu, kalian nanti bakal dikocok dulu sama Darren. Kalian boleh milih satu, ini isinya pertanyaan-pertanyaan dari Instagram Pusma ya. Oh iya. Yang udah ditanya-tanya sama beberapa teman-teman kita, yang kepo-kepo gitu. Jadi kita akan membagikan dulu kartunya. Setelah dikocok sama Darren, nanti kalian boleh pilih satu kartu. Iya, sabar ya, kita kocok dulu guys. Oke. Oke, langsung kita nih sebar dulu ya. Jangan dong, balik. Oke. Boleh. Ya kan? Oke, sekarang Faro dan Natia, kalian boleh milih satu deh dari sini kartunya. Yang gampang aja kan, Iya. Par. Yang paling ujung. Ya udah boleh. Cuma ambil. Set. Nah, kalian jangan dikasih. Jangan dikasih. Tahan lu, tahan. Tahan. Ntar Natia baca, terus bacain pertanyaannya ke kita. Nanti kita tebak dulu isinya apa. Iya. Bukan sulap ini, podcast. Iya. Adakah pengalaman yang menarik selama bersekolah di SMA Santa Ursula BSD ini? Oke, pengalaman menarik. Apa Mungkin tuh? selama Apa aja sih? SMP, SMA, selama di Sanur lah pokoknya. SMA sih. Oh iya, SMA ya. Iya, dari SMA. Mulai dari aku kali ya. Boleh. Pertanyaannya dia lah. SMA Sanur. Oh iya, satu itu jawabnya. Iya. Iya, tak kira dua-duanya langsung. Banyak di kartunya. Ah ya udah ya. Jadi pengalaman di SMA Sanur tuh banyak banget. Kayak seru banget sekolah di sini karena aktivitasnya banyak dan macam-macam. Maksudnya bukan cuma belajar doang gitu kan. Terus nggak field trip aja. Bahkan kita nggak ada field trip ya.
Itu nggak ada ya? Jatuhnya tuh tetap ada namanya field trip itu pasti program menurut aku yang paling seru itu pasar modern karena aku bisa tampil band dan aku emang suka nyanyi. Ikut ekskul band ya? Yes, ikut ekskul band. Pernah juga tampil teater karena ikut ekskul teater dan itu pertama kali aku tampil di stage sebesar Ciputra Art Planner. Modern nggak sih? Sama MC kita. Masih kita guys tentunya. Teater apa tuh kalau boleh tahu? Bagi yang penasaran kan mungkin belum nonton. Wah, kalau belum nonton parah sih. Oh iya. Harusnya udah nonton. Kecewa sih kita sih. Kecewa sih. Mungkin Jadi diceritakan dikit aja kali. Ceritain dulu pengalamannya gimana. teaternya itu Selasa Mata judulnya, tentang kesejahteraan. Itu kolaborasi Satu Ursula sama Kak AJ, kalau misalnya teman-teman tahu ya. Ya di situ kita perform sama banyak orang-orang yang memang sudah berada di dunia teater cukup lama. Jadi kita belajar banyak juga dari situ dan selain itu juga banyak pertemuan sih. Jadi seru banget. Kita belajar nari, nyanyi, acting bareng-bareng, ngafalin naskah. Ada yang belajar jadi banci juga, by the way guys. Siapa ya? Ada lah. Ada lah ya. Kalau penasaran nonton Selasa Mata, tapi udah lewat sih. Iya. Udah lewat sih. Ntar next nih kalau ada lagi Next, kita next, announce next, ya. next. Ya, ntar ya. Kalau Sinatia kan ini ya, mungkin lebih ke seni ya. Tadi Iya, ada band, ada teater. Iya. Kalau Farah ini ngapain ya? Kalau sama ngapain Faruk kesibukannya? Soalnya penasaran sih, ini Iya, soalnya kita sibuk penasaran. banget sih Farah Ini ini. sibuk banget. Tadi datang aja telat. Telat tadi. Datang. Farah udah booking dari minggu lalu ya? Iya loh, telat. Iya. Dari awal semester ya. Susah ini. Gimana tuh kesibukan sehari-hari gitu ngapain aja? Keseruannya di SMA? Kesibukan saya biasanya di SMA pencak silat. Enggak. Bela diri. Enggak. Jadi bukan. yang pencak silat itu Justin. Justin. Oh ini bawa tuh, ini bawa. Nonton BR. Dia penonton daerah. Jadi biasanya kalau di Sanur SMA ya tadi ya. Iya. Kesibukan dulu presidium. Setelah presidium ada badan pengurus OSIS. Seru ya? Lalu ya seru banget. seru banget ya nggak sih Seru banget. Agak tertekan gitu ya jawabnya ya? enggak seru banget seru Seru banget. bentar ada jendela lalu paling ekskul band Oh iya. Sama kayak Natia ya? ya orkestra paling kalau Main apa tuh? main viola viola tuh biola alto tapi Oke. Suara dua ya? suaranya satu tapi suara dua oh iya Capek meeting kali ya? Capek meeting. Tapi udah nggak jalan. bentar mau refreshing dulu bisa dibuka ya salah Salah. Aduh, terus ya gimana? udah sih paling Udah. gitu doang Yang paling seru apa nih? Yang paling seru banget di SMA? Mengesankan yang paling Yang paling, wah sampai nggak bisa lupa nih kayaknya. Gila sih. banyak kalau di SMA sebenarnya Satu aja. Satu. Yang Satu aja. paling banget gitu. banyak tapi Satu, tolong, nurut dikit tuh. satu oke narasumber jadi kalau satu sih sebenarnya Obi lah bisa dibilang Hobi Obi itu apa? Boleh kita tahu dulu Obi nggak itu kira-kira? Outward Bound sebenarnya kan nama lembaga ya Obi itu ya Outward Bound Indonesia tapi kita ke sana itu ada semacam program pelatihan ya bener nggak sih Dila? Iya, ada bilangnya program pelatihan sebenarnya intinya di alam kita ditaruh di alam kita nyebrangin apa bilangnya waduk ya surviving nature gitu ya. yes Iya. gitu ya naik gunung Ketemunya Bonding sama temen ya? iya Bonding sama monyet. bonding sama monyet juga kali ya. sama monyet gitu kan Iya. gitu sih paling tadi nanti udah belum Udah. ya tenang, sepasang udah. mata ya Kok sebenarnya gue penasaran banget ya. Mereka ini kan generasi Covid ya. Iya. Dulu SMP-nya kan Covid nih. Iya. Ya kan belajarnya pakai Zoom, bareng gitu juga. Bareng itu kelas kan bertiga. Belajarnya pakai Zoom ya kan. Terus daring semuanya Iya. tugas online. Nah, masa transisi dari SMP ke SMA kalian ini gimana? Berat nggak atau mungkin Kan pasti banyak perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Tadinya online, bangunnya jam segini, sekarang bangun jam segini. Mungkin boleh diceritain dulu. begitu SMA langsung Obi ya kan, langsung Iya. teater, langsung Shock nggak tuh kira-kira? Apa mulai dari dulu ya? Iya. Ya, jadi pertama kali masuk boleh ke sekolah tuh kelas 9 sebenarnya karena ada masa yang kita bagi dua gitu kan. Jadi ada PTMT yang ya? itu ya aku lupa namanya apa. Pokoknya ada yang di rumah, ada yang di sekolah dan aku ikut ke sekolah. Jadi balik lagi tuh senang banget karena oh my god ketemu orang gitu kan. Terus ketemu teman-teman lagi, terus ternyata ya apalagi yang cowok-cowok udah tinggi-tinggi banget. Terus udah berubah banget lah pokoknya teman-teman kan. Beda lah kalau ngeliat di screen. Jujur awal-awal SMA juga masih agak kaget ya sama
kayak PR-nya, terus definitely pindah dari COVID ke sekarang ya, maksudnya udah nggak PTT lagi, ketemu sama teman banyak, terus ketemu sama guru langsung, belajar di kelas langsung, bener-bener present gitu loh. Kalau misalnya online kan di kamar sendiri ya, jadi masih ngerasain vibe kamar. Sedangkan di situ bener-bener di sekolah kita pakai seragam full, bukan absennya doang. Jadi jujur kadang-kadang masih agak kaget, terus euforia juga. Jadi kelas 10 tuh aku banyak main sama temen, banyak hangout juga, banyak ngeband karena kerjanya udah mulu. Jadi yang iya sih, tapi adaptasinya tuh emang butuh waktu juga, dan semua orang juga lagi adaptasi. So ya kita bareng-bareng gitu beradaptasi semuanya. Belajar bersama ya. Yes, dengan perubahan. Waktu awal masuk ada ekspektasi apa nggak Nat? Di SMA ini? Faro mungkin. Faro, nggak mau nanti. Sebenarnya seru sih nanti nih lagi. Jadi pada masa Masih bareng. Bentar nih. Ekspektasi masuk balik SMA ya, mikirnya tuh pasti seru banget sih, karena balik lagi di sekolah nih, gue ketemu teman-teman baru, banyak teman-teman dari luar sekolah juga kan, dari luar Santorsula. Nggak terlalu banyak ekspektasi. Nggak terlalu banyak. Tapi maksudnya yang dipikirkan itu SMA kan seperti apa, lebih susah dari yang apa aku pikirkan gitu, karena pelajarannya banyak juga, dan ternyata fisika bagiku tidak cocok ya, nggak jodoh. Jadi yang tadinya mau masuk IPA di SMA jadi masuk ke sosial budaya ya. Oke, menarik sih. Waktu Faro mungkin kita kocok kartu ya. boleh. Tadi kan nanti yang udah pilih sekarang Faro gitu ya. Faro ganti ya. Ini kocok kartunya gimmick atau beneran nih? Beneran. Beneran. Penonton lihat ya nih, penonton Iya, lihat ya. bukti ya. Bukti. Kita nih beneran di sini nggak ada yang mau. Magic ya, ya. No tipu-tipu. Set. Nah, udah kocok ya. Oke. Sekarang kita biarkan Farah memilih kartu ini. Dari yang mana sih tadi? Yang sini ya? Yang ini ya, yang ini coba ya. Bener nggak ya? Nah, coba. Koyo nih Ini abis ini. bener. Coba. Langsung. Di raba-raba dulu, bener nggak? Tebak. Bener ya? Bener. Langsung ya. Iya. Set. Tidak sokap. Boleh. Balik. 3 hati nih kayaknya. Oh, salah. Nih, pertanyaan gini. Kalau kalian harus mendeskripsikan sekolah ini dengan 1-2 kata, apa itu dan mengapa? Aduh, Susah banget ya kayaknya. susah nih. Berat. Iya. Berat. Kenapa Boleh tadi kita- pas Natia dapatnya gampang? Ini ada permainan nih. Enggak, karena ini emang lebih. Iya, emang lebih ke Beda. lebih dinaikkan Oh. sesuai dengan kemampuan. lebih kuat orangnya. Iya, lebih kuat. lebih kuat ya orangnya. Ya udah. Waktu 5 detik lah kasih. 5 detik. Iya, boleh. Ayo, Cepet 1, ya, 2, cepet ya. udah 5. Yuk, Yuk. langsung. 1-2 kata. Mungkin 1 kata, inklusif. Inklusif. Kenapa tuh? Kenapa inklusif? Karena sejak saya bersekolah di sini itu kerasa ya, maksudnya teman-temannya, guru-gurunya itu sangat merangkul dan maksudnya terbuka gitu ya, mungkin ya bisa dibilang. Karena gak banyak sekolah punya guru yang benar-benar mau mengayomi atau nggak punya teman-teman yang maksudnya dalam tanda kutip bisa kompak, bisa mau berteman dengan siapapun. Bahkan misalnya pastilah ada 1-2 orang yang mungkin apa ya bilangnya ya, Susah diajak kerjasama. iya susah diajak kerjasama, tapi dari teman-temannya sendiri masih mau ngajak, itu yang paling penting sih. Jadi kalau mau mendeskripsikan sekolah Sanur itu sekolah yang inklusif gitu ya. Inklusif. Tadi 1 atau 2 kata. 1 lagi apa berarti? 1 aja udah. Atau optional. Oke. Cocok lagi. Setuju sih emang, setuju banget. Kalau lu gimana, Mbak? Setuju lah. Setuju aja takut ya ngomong ya. Nah ini mah nggak setuju dia biasanya. Enggak, kalau mau ngomong enggak apa-apa, ngomong. Iya, jujur aja, jujur li nih gitu ya. Jujur lagi. Nanti. Sekarang masuk kocok lah, ya udah langsung ambil aja. Ambil aja. Bagaimanakah cara kalian mengatur waktu di tengah penuhnya kegiatan sekolah seperti OSIS, orkes, dan lain-lain? Oke, aku jawab ya. Silakan. Boleh. Masalah bagi waktu itu sebenarnya nggak ada cara spesifiknya sih. Aku sendiri pakai kalender, jadi naruh aja di kalender kadang buku. Kalau sekarang aku lagi pakai Notion, jadi ditaruh aja, dimasukin harinya harus ngapain aja. Dan ya udah targetnya di situ. Jadi hari ini target aku mau
misalnya revisi proposal dan rapat koordinasi gitu, dan mungkin ada les lain misalnya les bahasa Jepang atau something gitu kan. Ya udah itu semua aku kerjain, aku selesain, dan kalau ada free time ya udah aku free time. Tapi masalah mengatur waktu itu tetap ngejaga keseimbangan hidup aku sendiri sih, balance gitu. Bahwa selain sibuk kita juga harus ada waktu-waktu refreshing. Kebetulan aku juga suka OSIS ya, jadi OSIS tuh jatuhnya kayak refreshingnya aku sendiri gitu. Ikut ngeband juga termasuk refreshing, juga nyanyi, mungkin pergi sama teman-teman, ngobrol sama keluarga, makan malam, hangout, itu termasuk refreshing. Jadi kita harus tahu kapan main, kapan serius gitu kan. Dan keseimbangan itu justru yang eventually akan secara natural tuh akan mengatur waktu kita sendiri. Pernah sekali aku ingat Suster Francisco pernah bicara sama presidium sih tahun lalu, bilang kalau jangan sampai waktu mengontrol kita harus bisa mengontrol waktu itu sendiri. Cakep. Jadi ya itu sih cara aku sendiri menjaga keseimbangan hidup dan juga inget-inget Suster Francisco bilang apa. Jadi moto ya, jadi pegangan. Iya banget asli. Kalau lu kan ini Nat, misalnya lu mau menjaga keseimbangan itu dengan melakukan hal-hal yang lu suka berarti kan? Kayak contohnya OSIS, kewajiban-kewajiban tapi sebenarnya lu suka, jadi nggak terlalu membebani gitu kurang lebih ya? Iya, dan juga apa ya, positive thinking aja, dan diusahakan untuk nggak ngebawa negatif energi kalau ngapa-ngapain. Misalnya kita nggak suka nih, aduh matematika, gue nggak bisa matematika, itu aku ya. Jadi, gue nggak bisa matematika, gue nggak bisa nih. Kalau mikirnya kayak gitu, nggak bakal belajar kita gitu. Tapi kalau misalnya kita mikirnya, ya udah kita coba aja ngerjain 1 soal, 2 soal. Oh ternyata bisa juga, gue keren juga ya. Jadi self affirmation juga kasih reward diri sendiri, itu bantu banget sih buat aku. Ada tips nggak buat teman-teman di rumah nih yang lagi nonton? Gimana cara lebih bisa Untuk balance, survive survive gitu ya? Survive sanur. Kayaknya SMA pada dasarnya kayak gitu nggak sih? Pelajarannya pasti lebih susah dari SMP tentunya. Survive definitely tadi cari cara sendiri untuk mengatur waktu, entah pakai buku, entah pakai buku kecil. Ada juga tuh teman-teman aku yang pakai buku kecil dicatat yang Sebentar lagi kita bakal keluarin agenda teman-teman. Nanti mungkin mungkin bisa dicatat di situ. Boleh banget tuh, boleh tuh. Iya kan? Apa tuh? Kayaknya mau. Agenda kah? Jualan agenda? Iya. Dengerin apa tadi? Emang dengerin apa? Enggak. Agenda. Agenda. Kapan bukannya? tunggu teman-teman PO-nya. Ditunggu aja guys itu. Ditunggu Ntar ada aja. announcement ya pasti. Mungkin kalau keluar video ini udah keluar. Mungkin Kalau kita 2 hari belum berarti. Iya, belum. Tergantung yang edit berarti. Tergantung yang edit. Iya bener juga lagi. Oke. Iya udah sih itu aja dari aku. Oke, kalau Vero Tadi apa pertanyaannya? Sorry. Tadi apa? Tadi Mengenai cara mengatur waktu. Sebenarnya nggak terlalu rigid ya, kayak tadi kan Nate udah ada pakai Notion, terus di apa kalender, sorry. Iya, Ya, intinya kalender ya. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu rigid ngatur waktunya dengan baik, maksudnya bukan dengan baik sih, kayak rapi, nggak tertulis di Notion atau apa. Yang penting udah di checklist aja, yang misalnya ada apa, ada PR, ada checklist, ada tugas di checklist, ada tugas OSIS ya di checklist. Bikin apa tuh berarti ya, to do list ya. Jadi nggak secara khusus ada waktunya oh sekian gitu. Lagi ini sih emang lagi mau nyusun juga, karena kan ya kelas 12 sudah mau kuliah ya, udah mau persiapan ya. Agak mengkhawatirkan juga kalau nggak ada waktunya gitu kan, pembagian waktu yang jelas. Jadi ya itu lagi dicoba caranya, nanti lagi saya coba gitu sih. Ya lagi-lagi beda-beda lah semua orang, tergantung nyamannya kayak gimana. Kan ada orang nggak suka diatur, ada orang yang justru harus diatur gitu loh. Ngerti gak sih? Ya gitu lah. sesuaikan aja mungkin. Yes. Ngerti lah ya. Kamu diri sendiri, kan yang paling tahu kita. Iya, wih gila ya bener. Oke. Ini kayak mau roboh terus. Lagi syuting. Jangan roba dulu. Oke, mungkin itu kan dari diri sendiri ya, mungkin ada kayak apa ya, nilai-nilai yang dipegang sendiri seperti tadi Natia punya moto sendiri yang mungkin membantu kita untuk menjalankan tugas-tugas kita ya. Tapi kalau dari Santa Ursula sendiri ini kira-kira ada nggak sih nilai yang kalian merasa itu penting banget buat kalian tanamkan atau mungkin kalian dapetin dari Sanur? Mungkin yang kalian pegang gitu selama sekolah di sini dari SD, Yang SMP. diajarin dari awal-awal masuk biasanya LS gitu.
Natia dulu nih, kayaknya Natia udah siap jawab. Wih, udah mikir tuh. Wes udah mikir banget. Serius banget. Oke. Jadi ada kan 10 nilai Santa Ursula di Santa Ursula sendiri. Apa aja tuh? Kuis. Coba Quiz. Aduh sebutin gimana? Natia 5, Faro 5. Oke, kepekaan, religiositas, daya juang, cinta lingkungan, penghargaan. Oke. Lanjut. Tadi udah apa? Penghargaan, cinta lingkungan, daya juang sih, religiositas. Tadi yang disebut disiplinan, kepekaan. Kepekaan. Tadi apa? Tadi ada. Tadi udah Kalau apa? nggak dari ini deh, 5K dulu, 5K. 5K dulu. Biar Kedisiplinan, bingung. kerjasama. Kepekaan. Oke. 4, 3 tuh. Tadi apa? Kerja. Kerjasama. Udah kan? Udah Kerjasama, tadi. kepekaan, Iya. kedisiplinan. 3. Masuk nggak sih? Kedisiplinan sama disiplin. Kemandirian. Kemandirian. Iya, oke. Satu lagi? Sama. Kayaknya satu lagi. Kayaknya satu lagi, Kepekaan, kerjasama. Kayaknya apa lagi satu? Kepekaan, kerjasama, kemandirian, kedisiplinan. Kepercayaan diri. Kejujuran. 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 Itu 5K, sisanya 5K. CP, DRT. Iya, Sisanya. CPDRT. Cinta lingkungan. Oke, C. Penghargaan. P, penghargaan. D. Daya juang. Religiositas, Kita tanggung jawab. Oke, Orang teman. aja apa ini? Jawab kan 1-2 relatif. Dia membantu lewat Iya, kerjasama. Kerjasama. Oke, nah dari 10 nilai Santa Ursula itu yang menurut aku paling kerasa di SMA itu ada 4. Tadi baru aku bahas sama kelas 9. Tadi baru aku bahas sama teman-teman kelas 9 di SMP. Yang pertama itu kedisiplinan, penting banget disiplin waktu, terus disiplin jadwal juga, masuk ke sekolah tepat waktu, pakai atribut sekolah lengkap, itu penting banget karena itu menjaga konsistensi kita untuk terus berkembang itu ya, karena semakin kalau kita ngikutin jadwal kan lama-lama dikit-dikit nambah terus gitu kan, nah itu termasuk kedisiplinan. Terus yang kedua kepekaan, karena kita harus peka gitu sekarang di SMA, jadi apa aja yang harus dilakukan sebagai anak SMA, apa aja yang harus diusahakan sebagai anak SMA, kita harus tahu. Jadi harus tahu lingkungan sekitar sekarang lagi terjadi apa aja. Karena dengan tahu itu kita jadi bisa ngebayangin gitu loh. Oh kalau kesini nggak safe nih, kalau kesini gue safe. Oh kayaknya gue lebih berpotensi kalau masuk PTLN daripada PTN, misalnya kayak gitu. Itu termasuk kepekaan. Daya juang juga karena nggak sering pasti kita jatuh ya, nggak sering kita misalnya ikut lomba kalah atau misalnya ulangan nilai jelek, pada udah belajar mampus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita jatuh dan kita bangkit lagi, justru itu yang menjadi penting. Oke. Gitu. Nah, dan terakhir religiositas, bahwa semua yang kita lakukan itu pasti udah diberikan jalan oleh Tuhan. Ada kekuatan di luar kita ya. Iya benar banget. Tadi apa quotes-nya Bang? Yang tadi? Ya udah nanti aja deh. Udah nanti aja, oh ya spoiler jangan. Dia mau jawab dulu kali ya? Iya, dia mau jawab dulu. Boleh. Lanjut. Oke. Oke. Jadi Faro. tadi apa pertanyaannya 10 nilai nih yang Ya, Mungkin nilai-nilai nilai dari oh sekolah, nilai ya. nilai yang nilai selama sekolah. ini Faro pegang kali ya, sebagai pegangan hidup gitu. Pegangan hidup. Pegangan. Kalau pegangan hidup itu kayaknya terlalu berat ya. Tapi Terlalu mungkin jadi reminder bisa reminder lebih ke apa ya? Ya jadi ini aja alam-alam ya semoga jadi kebiasaan gitu ya. Semoga jadi, dan akhirnya nanti jadi pegangan hidup karena kan memang ya menurut saya sendiri sih nilai-nilai itu belum terlalu ini banget ya, belum terlalu dalam, tapi sebenarnya proses kan akan membuat itu lebih dalam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk nilai sendiri sih paling tadi ya sama religiositas. Terus tentang ke daya juang. Daya juang yang menurut saya penting karena orang kalau pinter sekalipun tapi dia nggak punya daya juang, tidak punya daya tahan juga. Ya mau bagaimanapun dia akan tidak bisa maju, ngerti nggak sih? Sulit gitu loh, karena mau sepinter apapun tapi misalnya ini ya math, How you bounce back gitu. yes, misalnya udah dapat nilai jelek tapi dia
karena dia berdaya juang dia bisa bangkit lagi karena dia belajar. Walaupun sepintar apapun kan kadang kita pernah, maksudnya udah diprediksi nih pasti aman gitu kan, maksudnya oh bisalah nih lancar, kayak kalau dari OSIS misalnya program bisalah nih jalan karena kemarin kayaknya udah dapat sounding ini ternyata harus di rombak lagi misalnya gitu. Ya itu harus berdaya juang, karena kalau tanpa daya juang udah nyerah di situ doang ya susah kan. Sama tadi ya religiusitas maksudnya penting, karena tanpa Tuhan kadang tanpa iman sebenarnya kita nggak ya kan yang menentukan kan Tuhan sebenarnya kan jalan hidupnya. Yes, udah berapa panjang kehidupan itu, berapa 5-10 tahun itu udah Tuhan yang menentukan gitu loh, dan seterusnya dalam hidup kita. Kita kan tetap harus berjuang ya, tapi harus menyerahkan juga ke Tuhan. Kan ada quotes apa bilangnya, kerja yang terbaik biarkan Tuhan yang melakukan sisanya gitu ya. Kalau saya lebih suka benar yang itu. Kalau saya sih lebih suka begini, lakukan yang terbaik dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Karena kalau kita jadi jangan sampai kayak kita melakukan yang terbaik terus kita membiarkan Tuhan kayak nih ya Tuhan sisanya lu yang kerjain ibaratnya gitu kan. Tapi lebih ke lakukan yang terbaik bersama, dengan Tuhan bersama, dan itu nggak mudah ya, itu perlu apa tuh lagu apa? Bergandengan tangan. Jangan copyright. Nanti copyright ya. Intinya gitu, maksudnya selain kita berdaya juang, selain kita kerja keras gitu ya, kerja cermat juga, tapi kita kadang perlu iman untuk percaya bahwa apa yang sudah dilakukan akan nantinya berbuah baik entah dimanapun gitu. Oke. Itu tadi udah dari nilai-nilainya yang dipegang mungkin. Nanti langsung nyanyi. Salfok ya. Oke lanjut sih, gue nyanyiin dulu. Oke nih, tinggal satu nih kayaknya nih kartunya nih. Nah satu, pesan tadi 4. Tinggal satu. Ya. Terbang tadi kan. Terbang. Tinggal satu guys, ini siapa yang mau ngambil nih? Parah lah. Nice. Farel boleh, ganti ya. Apa tadi? Pertanyaan terakhir kita hari ini. Jangan. Menurut kalian sikap apakah yang harus diterapkan agar sekiranya bisa lebih sukses menghadapi jenjang SMA ini? Waduh. Kalau tadi kan udah nilai ya, sekarang sikap berarti yang lebih bisa diimplementasi konkret. Oh ini sikap ya. Iya. Waduh, sekiranya bisa lebih sukses. Sebenarnya kalau mau dilihat sih dari saya kelas 10 sampai 12 yang saya sesali itu kadang kurang kurang rajin sebenarnya, bisa dibilang ya. Maksudnya kurang rajin mengerjakan latihan soal, mat, fisika gitu. Kadang maksudnya kurang rajin belajar ya jatuhnya ya. Ya itu sih sebenarnya yang sebenarnya untuk bisa lebih sukses itu harus kadang sukses ini kan bisa artinya nilai bagus, bisa masuk kuliah, lomba dan sebagainya gitu ya. Itu sih yang saya sesali ya untuk 10 sampai 12 ini yang masih baca gitu loh. Karena itu penting, rajin pun gitu loh. Selain kita daya juang, itu kan rajin juga bentuk dari daya juang juga gitu ya, disiplin juga. Jadi itu sih kadang yang jadi kenapa sih nggak lebih rajin lebih sering ngerjain latihan soal dan sebagainya gitu. Nah itu yang penting sih sebenarnya kalau rajin. Kalau dari Natia sendiri gimana? Ini pertanyaannya, sikap apakah yang harus diterapkan agar sekiranya bisa lebih sukses menghadapi jenjang? Sukses tuh beda ya masing-masing orang definisinya. Perspektif nanti aja Perspektif aku sukses itu ketika kita udah bisa menjaga balance semua hidup kita. Lagi-lagi balance karena aku ngerasa keseimbangan itu paling penting ya. Kan bisa aja kalau misalnya kita banyak nih ngambil banyak, ikut lomba di mana-mana, volunteer di mana-mana, terus nilai juga belajar terus, tapi nggak seimbang sama having fun atau sebagainya. Itu bisa aja kita mentalnya jatuh kan. Lo ngerti gak sih maksudnya kayak kalau misalnya kita melakukan semua itu tapi nggak seneng, nggak passionate, itu kan jatuhnya ya menurut aku what is life gitu loh. Kayak bukannya lo harusnya di sini untuk hidup dan berbahagia dan cari fun in your life gitu kan. Menurut aku ya, beda mungkin orang-orang.
Jadi kalau bagi aku tuh sikap apa itu yang paling penting apa ya? Menjaga. Nggak ada yang spesifik banget sih, tergantung pribadi. Palingan yang paling penting tuh mungkin disiplin kali ya. Disiplin juga, have fun, just do what you can do and be disciplined with it, but also have fun with it. Gitu. Oke, ini episode kali ini sangat ini ya, menginspirasi banget kayaknya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk SMA Santo Solo BSD Atau yang guys. nonton mau join Teman-teman kita nih. organisasi juga. Ikut OSIS kayak kita. Ikut Guys. OSIS. atau yang nonton teman-teman kita. Kalau teman-teman kita ya Semangat. ya guys. Jadi kita berjuang bersama nih gitu kan. Iya, maksudnya you're not alone. Di Sanur tuh inklusivitas yang tadi disebut Farah tuh kerasa banget. Guru-guru juga merangkul banget. Jadi apa ya? Kalau misalnya kesusahan jangan kesusahan sendiri, karena lu gak sendiri gitu loh di sini. Banyak. Katanya kalau apa? Ingat quotes Coachnya Pacat. Pak Catur. Baca tuh apa? Ngambilnya dari Liverpool kan. Pendukung Liverpool. Apa tadi? You you never walk alone. Ingat guys, ingat selalu itu Itu guys. paling ingat. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir Iya, dari yang mau disampaikan. Faro atau Natia gitu sebagai penutup dari episode kita kali ini. Buat teman-teman. SMA belajar work hard tapi play harder guys. Oke. Work hard, play hard nih ya. Have fun ya, have fun dan passionate is very important. Oke. Farah, Ini lagi merangkai kata-kata nih. lagi mikir ya? Lagi Akhir kata sebenarnya. akhir kata. Akhir kata. Apa ya? Ya ini aja sih, tetap berdaya juang. Kita di sini juga sama-sama belajar. Saya pun juga masih banyak belajar, harus banyak belajar. Jadi semoga bagi yang nonton ini selalu terbuka dengan banyak orang. Maksudnya belajar dari banyak orang itu nggak ada salahnya. Belajar yang baik, belajar yang buruk gitu ya. Terbuka. Apalagi kalau kita di Sanur, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari teman-teman kita, dari guru-guru juga gitu ya, dari kegiatan juga gitu ya. Jadi berdaya juang, terbuka, dan ingat religiositas, asik. Iman gitu ya. Ini kalian juga gak ada last words gitu dari Last words. sesama kelas 12, Last words ya? sesama pejuang kelas 12 nih. Mungkin semoga harapan aja kali ya, harapan gua nih. Podcast ini semoga teman-teman bisa belajar, bisa mikir lagi apa yang nilai yang menjadi penting di masa-masa SMA ini, dan semoga kita setiap hari bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi tiap harinya. Dari gue ada Chloe. Kalau buat aku nih dari dengar tadi ya Farah sama Natia ngomong itu jadi ingat lagi ya kalau kita semua itu harus terus belajar setiap harinya, harus berdaya juang, harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Iya. Dan lagi-lagi if you feel like you're lost, everyone else is lost juga. Kayak semua orang tuh juga. Ini tuh semua bener-bener semua orang tuh SMA lagi bingung-bingungnya masalah kuliah, masalah nilai sendiri, apa? Gitu-gitu lah. Banyak lah ya yang Banyak. dipikirkan. Jadi apa ya, jangan terlalu fokus sama orang lain juga gitu loh, fokus on yourself. Oke, thank you banget Natia, Faro atas sharingnya hari ini. Sangat banyak banget yang bisa kita pelajarin. Semoga teman-teman di rumah juga bisa pelajarin banyak hal ya di episode kali ini. Oke, mungkin sebelum kita close episode kali ini ada pengumuman kali tuh. Ada Pengumuman. Ada nggak? Kalau ada yang betul aja. Ada. Jadi bagi teman-teman yang ingin duduk mungkin menjadi MC seperti aku dan Darren, atau ingin menjadi narasumber mungkin. Coba yang seberang. Jadi narasumber di episode berikutnya, atau mungkin kalian nggak mau jadi MC atau narasumber, kalian mau menyarankan topik aja nih yang sekiranya menarik untuk dibahas di podcast Rasa ini. Pokoknya apapun lah, mau Iya, jadi apapun. MC, mau jadi yang ditanya-tanya, mau topik, apapun bisa ya. Apapun, masukin aja nanti. Tunggu informasi selanjutnya di Instagram @pusma. Oke, stay tune terus ya. Sebelum kita menutup kali ini ada kata-kata terakhir banget nih dari Faro ya. Makasih ya para MC udah ngundang saya dan Natia untuk jadi narasumber pertama dari Rasa. Jadi pesannya ya semangat. Kerja, berdaya juang. Jadi kita nggak pernah jalan sendiri gitu ya. Jadi kita jalan bersama. Belum. Jadi nyanyi nih ya. Gitu sih. Gitu aja. Oke, thank you semuanya guys. Oke, bye-bye. Thank you. Ingat, Rasa menemanimu senantiasa. Yes, bye-bye. Thank you.